أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita dalam majelis ilmu meskipun hanya melalui media. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga amalan saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk melakukan hal tersebut. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan keistiqomahan, kekuatan, keikhlasan untuk selalu beramal saleh sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup hayat kita dengan amalan yang kita cintai, itu sebagai amalan penutup hidup kita, karena manusia itu innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung bagaimana akhirnya. Ya, oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mempermudah kita untuk selalu bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa segera bertaubat atas kesalahan dan khilaf yang kita lakukan. Pada hari ini insyaallah ya ikhwan, kita membahas pembahasan tentang pembunuh ya akan merasakan kesempitan. Pembunuh akan merasakan kesempitan. Yaitu hadis ke-33 dari kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. 40 hadis yang berkaitan tentang tarbiyah dan manhaj. 40 hadis yang berkaitan tentang tarbiyah, itu pendidikan, dan manhaj. Ya, maksud manhaj di sini yang diinginkan oleh Syekh adalah manhaj dalam berdakwah dan mengajar, begitu pula menyampaikan ilmu. Begitu pula manhaj dalam beramal. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuki hadis ke-33. Kita bacakan hadisnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, mudah-mudahan Allah meridai keduanya, annahu qala, bahwasanya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Senantiasa seorang mukmin dalam kelapangan, berada dalam kelapangan di dalam agamanya, malam yusib daman harama, selagi dia belum menyentuh darah yang diharamkan, selagi dia tidak menyentuh atau belum menyentuh darah yang diharamkan. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tepatnya di dalam nomor 6862, 6862. Di sini tentunya hadis yang sahih dan merupakan hadis yang sangat penting untuk mengingatkan manusia akan bahaya membunuh. Jangan sampai kita bermudah-mudahan membunuh nyawa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dibunuh. Saudara-saudara sekalian, secara umum di sini lan yazal al-mu'min
atau dalam riwayat lain la yazalul mu'min. Seorang mukmin senantiasa fi fushatin min dinihi, berada dalam kelapangan pada agamanya. Malam yusib daman harama, selama dia tidak menyentuh, maksudnya tidak membunuh darah yang diharamkan. Nah, berarti ada darah yang halal untuk dibunuh, seperti darah orang yang murtad, ya, kemudian al-thayyib az-zani, orang yang berzina dan dia sudah menikah, maka itu juga dibunuh. Begitu pula al-mufariq lil jamaah, itu orang murtad. Begitu pula yang ketiga, yaitu orang yang dibunuh dengan hak dengan cara al-qisas, yaitu dia telah membunuh orang lain, maka dia mendapatkan balasan dibunuh juga oleh sang hakim. Ya, sang hakim memerintahkan untuk membunuh kisasan, yaitu dengan dikisas. Kisas itu pembalasan yang serupa. Kisas itu artinya pembalasan yang serupa. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud, ya, seorang mukmin senantiasa berada dalam kelapangan pada agamanya? Maksudnya apa? Selama dia tidak membunuh. Selagi seorang itu tidak membunuh, maksudnya apa? Orang tersebut masih memiliki peluang besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu memiliki peluang yang sangat besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia membunuh. Kalau dia membunuh, maka peluang untuk diampuni dari perbuatan zalim tersebut sangatlah kecil. Oleh karena itu Rasulullah SAW sebutkan di dalam riwayat Abu Darda, ya, di dalam Sahih Sunan Abi Daud dan An-Nasa'i, Rasulullah SAW katakan, kullu dzanbin, setiap dosa, asallahu an yaghfirahu, mudah-mudahan Allah mengampuninya, illa, kecuali, man mata musyrikan, orang yang mati dalam keadaan musyrik, au mu'min qatala mu'minan muta'ammidah, atau orang mukmin yang membunuh mukmin yang lain dengan sengaja. Coba kita lihat di sini, ya ikhwan, setiap dosa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap dosa mudah-mudahan Allah mengampuninya. Berarti masih ada peluang yang besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali dua orang yang disebutkan dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Nasa'i, yaitu orang yang mati sebagai orang yang musyrik, yaitu orang yang kafir, ya, orang yang keluar dari agama Islam, au mu'min, atau seorang mukmin yang qatala mu'minan muta'ammida, yang membunuh seorang mukmin dengan yang lain dengan sengaja. Jadi membunuh seorang yang beragama Islam dengan sengaja itu sangat besar dosanya, bahkan ancamannya apa? Diancam untuk tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang telah membunuh, maka dia hidupnya sempit. Maksudnya apa? Sangat kecil peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan disempitkan di sini, dia tidak mendapatkan kelapangan di dalam agamanya. Karena apa? Karena orang yang bermaksiat, maka hidupnya itu terasa sempit. Ya, contohnya misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum. Ya, hatta idza dhaqat 'alaihim, sampai ketika sempitlah bumi, ya, yang tadinya dia luas, wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, dan diri mereka merasa sempit. Nah, di sini menunjukkan bahwa orang yang melakukan perbuatan maksiat, ya, maka akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia membunuh orang lain, mukmin yang lain, orang yang beragama Islam dan dia tidak halal untuk dibunuh, maka hidupnya itu lebih sempit lagi, peluang untuk diterima taubatnya itu sangat kecil sekali, karena ini berkaitan dengan darah seorang muslim. Taib, oleh karena itu diancamlah orang yang membunuh dengan ancaman yang disebutkan, ya, kepada orang yang kafir. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam ikatan perjanjian, ya, orang kafir, barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam ikatan perjanjian, lam yarih raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kalau kita paham ayolah ikhwan, ada orang yang membunuh orang kafir yang dalam ikatan perjanjian damai dengan mereka, itu tidak diperbolehkan dan diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan masuk ke dalam neraka, tidak akan masuk ke dalam surga, tidak akan mencium bau surga. Bagaimana dengan membunuh seorang muslim yang itu adalah saudara kita seagama? Oleh karena itu ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya, ini merupakan peringatan. Insyaallah saya akan membacakan beberapa dalil atau beberapa hal yang berkaitan dengan larangan membunuh, sehingga mudah-mudahan diri kita memiliki rasa takut yang besar untuk membunuh orang lain, sehingga kita tidak bermudah-mudah mencari jalan keluar dengan cara membunuh, dan kita menganggap itu benar-benar sebagai sesuatu yang besar. Baik, saudara-saudari sekalian, apalagi di zaman sekarang ini, pemberitaan itu ya hampir setiap hari ada pembunuhan, ada pembacokan, begal-begal di mana-mana. Nah, ini berita-berita yang seperti ini patut menjadi pelajaran untuk kita, dan kita katakan juga untuk orang-orang yang melakukan hal tersebut agar segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ya, walaupun peluangnya sangat kecil, ya, kalau misalkan membunuh orang, maka tetap ada yang kecil tersebut jalan atau kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan banyak terjadi pembunuhan di akhir zaman ini. Oleh karena itu kita sudah sepantasnya, bahkan ada yang membunuh tanpa tahu mengapa dia membunuh. Ada orang yang dibunuh tanpa tahu mengapa dia dibunuh. Subhanallah, ini menunjukkan besarnya fitnah di akhir zaman, ya. Ya, di akhir zaman banyaknya fitnah pembunuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai macam fitnah.